ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير سعبا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأعمال. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan atas kehidupan kita. Sekalipun nikmat itu kita tidak pernah minta langsung dalam doa-doa kita. Kita tidak pernah berdoa secara langsung kepada Allah meminta udara pagi yang segar. Tapi begitu kita terbangun salat subuh, pulang dari masjid dengan serta-merta kita menghirup udara segar yang Allah sediakan untuk kesehatan kita. Meskipun kita tidak pernah memintanya secara langsung dalam doa-doa kita. Bahkan sekalipun manusia itu maksiat kepada Allah, dia masuk ke dalam kamar, menutup pintu kamar, di dalam kamar dia maksiat, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala masih mengirimkannya nikmat. Nikmat apa? Nikmat untuk bernapas. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmatku, Allah menegaskan la tuhsuha, sekali-kali kalian tidak akan mampu. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham Qurunta, Andre Qurunta Sanusi Bajuk pernah mengatakan, sekiranya ada manusia mencoba menghitung nikmat Allah, menciptakan satu alat, semisal kalkulator, semisal komputer, maka yakin dan percaya alat itu akan binasa, alat itu akan rusak sebelum semua nikmat Allah selesai terhitung. Maka sebagai seorang hamba, sepantasnya kita terus-menerus memuji Allah, baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, asyukur bil af'al, dan yang paling penting mensyukuri nikmat Allah dengan segenap hati dan jiwa kita, asyukur bil qalb. Orang yang tidak meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka dia takwahnya seperti Qarun. Seorang yang diberikan nikmat yang banyak, diberikan kekayaan, tidak ada yang
menyamai kekayaannya di zamannya, bahkan kunci-kunci bulatnya dituntut oleh keledai, sampai dia menyombongkan dirinya, ala min indi, kekayaan ini karena kehebatanku, kekayaan ini karena ilmuku, kekayaan ini karena pintarku berdagang. Maka Allah menenggelamkan seluruh harta karun sampai hari ini menjadi sebuah nama yang terus-menerus dikenal oleh umat manusia sebagai umat manusia yang sombong dengan kekayaannya, dan Allah tenggelamkan hartanya. Itulah kenapa kalau ada orang yang mendapatkan harta terpendam di bawah tanah, maka disebutlah harta karun. Harta orang yang pernah menyombongkan dirinya, merasa bahwa seluruh nikmat yang dia peroleh bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meyakini dengan segenap jiwanya, maka taubahnya manusia seperti ini bersifat seperti korun. Maka terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus ke permukaan bumi ini menjadi contoh bagi kita semua, menjadi teladan untuk mengarungi kehidupan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah dan malaikatnya terlebih dahulu bersalawat atas Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di hari Jumat yang penuh barakah ini, perbanyaklah kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak salawat kita menjadi identitas kita, bahwa kita ini adalah umat yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi di Quran surah Ali Imran ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayat ini bercerita tentang kecintaan manusia, kesenangannya manusia, kesenangan hidup di dunia ini. Suyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwatnya, menyenangi an-nisa, wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir al-muqantara, menyenangi harta yang bertumpuk-tumpuk. Nabo tidak pemegang barang-barang, sanna na ngayon punajay barang-barangnya. Min al-dhahab wal fiddah, dari emas dan perak, wal an'am, menyukai hewan-hewan ternak. Nahai pun najai sapinya, suka kalau banyak hewan ternaknya, banyak ayamnya, banyak kambingnya, banyak sapinya. Wal hars, menyukai sawah dan ladang. Itulah kesenangan manusia. Zalika mata'ul hayati dunia, demikian itulah kesenangan hidup di dunia. Hanya saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya ketika penyakit wahal itu masuk ke dalam dirinya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu di tengah-tengah sahabatnya, seorang sahabat bertanya, "Ma huwal wahn ya Rasulullah?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Esoni napaki makareso, siang malam dia pagi bekerja untuk mengejar dunia. Sayangnya dia lupa bahwa ada kewajiban seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan semua kesehatannya itu, potensi sehatnya itu hanya untuk mengejar dunia. Kesewan dinapakan mandangkan, siangnya jadi pegawai, malamnya jual-jualan. Begitu uangnya terkumpul di rekening karena tidak pernah istirahat terkena sakit. 1 minggu di rumah sakit, uangnya dia kumpulkan bertahun-tahun, bekerja siang dan malam, hanya seminggu di rumah sakit habis untuk membiayai rumah sakit. Sudah terbukti di hadapan mata kita, di televisi, di sosial media, di HP kita, bagaimana artis-artis itu menghabiskan miliaran hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Siang dan malam waktunya sehat dia pakai untuk syuting segala macam, habis semua itu waktunya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Begitu uangnya terkumpul dia terkena sakit. Begitu dia sakit, habis pula uang itu untuk dipakai mengejar kesehatan. Ketika sehatnya dipakai mengejar uang. Begitu dapat uang, hilang kesehatannya, uangnya lagi habis dipakai untuk membeli kesehatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia ini
Nampak bebek-bebek kilinoi, nampak tolong-tolong yang nilinoa. Habis tenaga kasihan dan malam mengejar dunia. Kita lupa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tugas kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadat kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita fasilitas sehat supaya kita menggunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Mencari nafkah untuk keluarga sebatas untuk dimakan, mengumpulkan harta ada ketentuannya. Menjadi seorang kaya tidak dilarang dalam Islam, tapi ada ketentuannya. Kalau sampai di tahunnya keluarkan zakatnya. Jangan terlalu cinta dunia berlebihan, lupa kewajiban kita seorang hamba, seorang yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mencintai harta yang bertumpuk-tumpuk, minal zahab wal fiddah, mencintai wal khairil muzawwam, kendaraan-kendaraan tunggangan. Kalau di zaman dulu orang berbangga-bangga dengan kudanya yang berlari kencang, untanya kemerah-merahan. Hari ini manusia berbangga-bangga dengan kuda-kuda besinya, dengan motor NMAX-nya, dengan mobil Fortunernya, dengan segala fasilitas dunia yang Allah jadikan. Tapi dia lupa bahwa harusnya semua fasilitas itu dijadikan untuk sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punana pajari kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tahu kalmannya, pajari tahu kalmannya anjo menjadi manfaat untuk umat ini. Kalau masjid berbantuan bantu masjid, ada tetangga kita yang kelaparan bantu mereka. Jangan kekayaan itu hanya ditampilkan menjadi kesombongan kita, tapi tidak bermanfaat atas kebaikan diri kita. Dan bahkan bisa jadi semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi bumerang untuk manusia itu. Tsumma latus'alunna yawma 'idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah pernah berikan ketika kita hidup di dunia ini. Bahkan ketika itu dalam riwayatnya, Abu Bakar mengangkat sebiji kurma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, namu sili jaya kurmai, nama li sari alli kurmainya, biar satu biji ini kurma tetap akan ditanyakan nikmatnya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Na'am." Semua itu akan ditanya nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya di mana dulu kekuatan waktu muda beribadah kepada Allah. Padahal waktumu dulu muda itu kuatmu pisang gabah, tatkala kamu pisang gabah, tapi sekali kau turun di masjid 2-3 rakaat. Di mana semua kekayaanmu itu? Banyak itu harta dikumpulkan, ringgimu, empangmu di mana-mana. Tapi berapa yang kau masukkan ke masjid? Berapa yang kau menolong anak-anak yatim? Berapa yang kau pakai untuk kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala? Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait dengan usia yang Allah berikan. Nasabah ini, umur kita, usia kita seperti es batu. Es batu itu digunakan atau tidak digunakan tetap akan meleleh. Mau dikasih turun di es kelapa atau disimpan di meja, es batu itu akan tetap meleleh. Sama dengan umur kita, sama dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita gunakan maksiat kepada Allah, usia itu akan habis. Maka tatkala usia itu sampai pada batasnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Sekalipun manusia itu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Nabi yang dia bersembunyi di dalam satu benteng yang sangat kokoh, bersembunyi dari kematian itu, pasti kematian itu akan menemukan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi was shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad kepada umatmu, kematian yang mereka lari daripadanya, mulaqikum, kelak akan menemukan mereka. Di mana mereka bersembunyi? Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi was shahada. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita lakukan, semua diketahui oleh Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit ataupun di bumi. Jangankan yang kita sembunyikan, yang kita keluarkan, yang kita sembunyikan dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamu Allah. Jangankan yang kalian zahirkan, yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian, Allah mengetahuinya. Maka sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat
nikmat yang banyak. Pertama, luruskan niat kita. Jangan sampai kita juga memberi, kita juga bersedekah hanya karena ingin dipuji oleh manusia, hanya mencari riya, mencari pujian di tengah-tengah manusia. Padahal tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita. Bentuk bersyukur, asyukur bil afal kepada Allah adalah ketika kita diberikan nikmat yang banyak itu, maka kita dengan nikmat itu menjadikan itu sarana untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sehat kita untuk taat kepada Allah. Jadikan kekayaan kita untuk menolong saudara-saudara kita, untuk menjadi kebaikan di tengah kemaslahatan umat ini. Jadikan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-14 di Quran surah Al-Imran menegaskan, "Qul a'udzu bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa aswalun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad." Mau kabarkan kepada kalian, kata Allah, apa yang lebih baik dari kesenangan dunia itu, dari harta yang bertumpuk-tumpuk, dari anak-anak, dari istri, dari sawah ladang yang luas. Kesenangan dunia itu ada yang lebih baik kata Allah. Apa itu? Lillazina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di sisi Tuhan mereka, di sisi sang mereka, Allah menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau di dunia ini tidak pernah kita melihat sungai yang mengalir dari air susu, maka kelak di surga kita akan melihatnya. Kalau di dunia ini kita tertakjub melihat sungai yang bening airnya, maka di surga nanti Allah menyediakan sungai yang sangat bening airnya. Bahkan tidak itu saja, khalidina fiha, kita kekal di dalamnya. Wa aswalin mutahhara, dan Allah menyiapkan pasangan-pasangan yang selalu suci. Wa ridwan min Allah, dan selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh mubarak ini, selaku khatib, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga seluruh akhlak kita, menjadikan akhlak kita adalah akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita tidak menyesali setiap waktu yang kita lewati di dunia ini hanya dengan berbuat kesia-siaan. Tinggalkan semuanya perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kesia-siaan. Hati kita harusnya lebih banyak di dalamnya bacaan Quran, pelajaran-pelajaran tentang agama, karena kelak di akhirat kita akan ditanya, kau habiskan waktu untuk apa? Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan seluruh nikmat yang Allah berikan atas kehidupan kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan, dan seluruh nikmat kita, nikmat jabatan, semuanya itu mari kita jadikan fasilitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.